Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pustaka dan pendengar setia RGR FM Tulungagung. Di sini Kak Anang berjumpa lagi dengan acara kesayangan kita, yaitu Doremi, Dongeng Arek Milenial. Acara ini terselenggara atas kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfo, dan Komunitas Dongeng Tulungagung, dan juga disiarkan oleh lembaga penyiaran publik lokal 90,1 RGR FM Tulungagung. Bagaimana kabarnya sahabat pustaka? Semoga selalu sehat ya. Kakak ingatkan jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak. Kita berdoa bersama semoga pandemi corona segera berakhir di negara kita. Oh iya, Kak Anang akan memberikan informasi bahwasanya layanan perpustakaan daerah Kabupaten Tulungagung telah dibuka kembali pada hari Senin kemarin tanggal 17 Mei 2021. Silakan sahabat pustaka yang sudah kangen ingin ke perpustakaan, silakan datang ke perpustakaan. Dan kita hanya memberikan layanan terhadap pemustaka hanya 1 jam saja ya, jangan lama-lama di perpustakaan karena perpustakaan kita di ruang yang tertutup. Nah, seperti itu. Kemudian informasi yang kedua, Perpustakaan Daerah Tulungagung memiliki layanan buku digital atau e-book yang bisa diakses melalui Gawai. Silakan teman-teman sahabat pustaka membuka aplikasi Play Store, kemudian mencari aplikasi dengan judul Perpusda Tulungagung. Nah, setelah dicari ketemu, silakan diinstal, kemudian diikuti petunjuk pendaftarannya sampai selesai, nanti bisa diakses. Seperti itu. Ya, kali ini Kak Anang tidak sendiri tentunya. Kak Anang kedatangan tamu spesial dari komunitas pendongeng Tulungagung. Beliau adalah Kak Lia. Nah, Kak Lia, silakan bergabung. Nah, agak mendekat Kak, biar masuk. Nah, bagaimana kabarnya Kak Lia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kak Lia ini adalah pendidik dari TK MHD, benar ya Kak ya? Ya betul sekali. Dan juga anggota dari komunitas kita pendidik Tulungagung. Benar-benar. Oh iya sahabat pustaka, Kak Lia hari ini akan membawakan dongeng dengan judul Gajah Gemuk yang Baik Hati. Benar ya Kak? Iya betul sekali. Gimana, apakah sudah siap? Siap. Oke, silakan waktunya Kak. Ya, terima kasih Kak Anang. Alhamdulillah. Sebelumnya Kak Lia sapa dulu ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Alhamdulillah, semoga sahabat pustaka dan para pendengar Radio Guyub Rukun dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga atau menerapkan protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, hari ini bertemu dengan Kak Lia, saya akan mendongeng dengan judul Gajah Gendut yang Baik Hati. Nah, teman-teman, gajah ini adalah salah satu tokoh yang ada dalam dongengnya Kak Lia loh. Masih ada beberapa tokoh yang lainnya. Ada tokoh tikus. Nah, tikus ini suka sekali bermain petak umpet. Cilut, bah! Seperti itu. Ada juga tokoh kelinci.
Halo teman-teman, aku kelinci. Aku suka sekali melompat-lompat loh. Nah, teman-teman atau sahabat pustaka di rumah pasti bisa melompat-lompat seperti kelinci. Yang terakhir ada tokoh koala. Ia pandai memanjat teman-teman. Nah, koala ini sayang dia agak sombong. Tidaklah, aku tidak sombong, hanya saja sedikit kepedean. Nah, teman-teman di rumah, sahabat pustaka dan para pendengar Radio Guyub Rukun sudah siap untuk menyaksikan dan mendengarkan dongeng dari Bunda Lia? Kalau sudah, duduk yang rapi, matanya disiapkan, ting, ting, telinganya disiapkan, toeng, toeng, duduk dengan rapi, hop. Oke, selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Pada suatu pagi, seekor gajah terbangun karena mendengar suara kokokan ayam yang sangat keras. Wow. Hari sudah pagi ya? Waktunya aku untuk bermain. Sebelum bermain, aku mau makan dulu. Setelah ia makan, ia pergi untuk menemui si tikus. Ia melihat si tikus sedang bermain petak umpet. Si gajah pun meminta izin kepadanya untuk ikut bersama. Halo tikus, sepertinya asik sekali bermain petak umpet. Bolehkah aku bermain bersamamu? Maaf gajah, kamu tidak bisa ikut bermain bersamaku karena badanmu yang gendut itu akan mudah terlihat jika kamu mengumpat. Jadi tidak asik nanti. Kamu tidak boleh bermain bersamaku. Oh, begitu ya. Si gajah merasa sangat sedih. Ia pergi meninggalkan si tikus dan mencari teman lainnya. Ia bertemu dengan si kelinci yang sedang bermain lompat-lompatan. Si gajah meminta izin kepadanya untuk berikut lompat-lompatan. Tapi teman-teman, jawaban yang sama terucap oleh kelinci kepada gajah. Maaf gajah, kamu tidak bisa bermain lompat-lompatan bersamaku. Karena apa kelinci? Karena badanmu yang gendut itu jika lompat-lompatan bersamaku bisa-bisa terjadi gempa dadakan dong. Dan itu tidaklah menyenangkan gajah. Jadi maaf ya, kamu tidak bisa bermain bersamaku. Begitu ya? Iya, tidak apa-apa. Si gajah pergi meninggalkan si kelinci. Ia bertemu dengan si koala yang sedang memanjat pohon. Si gajah ingin sekali ikut memanjat pohon. Tapi lagi-lagi teman, si koala tidak mau si gajah ikut bersamanya. Si koala menjawab, apa? Kamu mau ikut aku untuk memanjat pohon? Tidak bisa. Tidak. Kalau kamu ikut bersamaku memanjat pohon, bisa-bisa pohonku ini akan roboh karena badanmu yang gendut itu. Jadi kamu tidak boleh ikut bersamaku. Begitu ucapnya teman-teman. Si gajah merasa sangat sedih. Ia bermaksud untuk pulang saja karena tidak ada teman yang mau bermain bersamanya. Ia pulang dengan menangis teman-teman. Di tengah jalan
Kemudian hujan deras pun turun, petir di sini dan di sana. Duar, duar. Seperti itu, si gajah berteduh di dalam goa. Di dalam goa, ia menangis, teman-teman. Oh, kenapa tidak ada teman yang mau bermain bersamaku? Apa salahku? Apakah memang karena badanku yang gendut ini? Karena terlalu meratapi kesedihannya, si gajah tidak tahu bahwa di luar hujan sudah reda. Ketika ia keluar dari goa, si gajah melihat keadaan hutan sudahlah amat berantakan. Pohon tumbang di sini dan di sana. Beberapa hewan pun terluka. Si gajah mendengar ada suara minta tolong. Mendengar suara itu, si gajah berlari dengan cepatnya. Ia melihat si tikus sedang tenggelam. Si gajah dengan belalainya yang panjang langsung menolong si tikus. Ia mengaitkan belalainya ke badan si tikus dan mengangkat si tikus dari sungai itu. Dan tikus pun selamat. Terima kasih ya gajah. Kamu gajah yang sangat baik hati dan juga hebat. Terima kasih ya. Iya, tikus. Maaf gajah. Tadi aku tidak mengajakmu bermain. Maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Tiba-tiba dari sisi lain terdengar suara minta tolong lagi. Ternyata ada si kelinci yang minta tolong karena rumahnya terbakar. Tolong, tolong, tolong aku, rumahku terbakar. Adakah yang bisa membantuku? Tolong aku. Si gajah dengan sigap langsung menolong si kelinci. Si gajah berlari ke sungai dan mengambil beberapa air dengan belalainya. Kemudian berlari ke rumah si kelinci yang terbakar dan menyemburkan air tersebut. Sampai rumahnya tak lagi terbakar. Terima kasih ya gajah. Kamu baik hati dan juga sangat pemberani. Untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu bisa-bisa rumahku terbakar. Terima kasih ya gajah. Kamu pemberani dan baik hati. Oh, aku jadi malu. Aku pemberani dan baik hati ya. Iya, gajah. Maaf, tadi aku tidak mengajakmu bermain lompat-lompatan. Oh, itu tidak apa-apa, kelinci. Di sisi lain, terdengar suara rintihan meminta tolong. Tolong aku, sakit sekali, tolong aku. Ternyata koala kesakitan karena tertimpa pohon yang ia naiki tadi karena tersambar petir. Si gajah mengetahui hal itu, berlari dan dengan belalainya yang panjang dan juga badannya yang gendut dan besar itu menolong si koala dengan mengangkat batang pohon yang menimpa si koala. Dan akhirnya si koala terselamatkan. Terima kasih ya gajah. Kau telah menolongku. Aku jadi selamat. Aku tidak bisa membayangkan kalau kamu tidak ada. Bisa-bisa aku mau meninggal di tempat tadi.
Terima kasih ya Gajah, kau sangat baik hati dan juga kuat. Oh, iya kak, aku kuat. Iya, kamu kuat. Gajah. Iya, koala. Aku mau meminta maaf. Meminta maaf kenapa? Tadi aku tidak mengajakmu bermain. Maaf ya. Oh, itu. Iya, tidak apa-apa, koala. Mulai saat ini kita berteman ya. Ya oke, kita berteman. Nah, sejak saat itu si tikus, si kelinci, dan juga koala serta gajah menjadi teman baik. Setiap hari mereka bermain bersama. Dan sejak saat itu pula si gajah terkenal dengan gajah yang baik hati. Semua warga hutan mengenalnya sebagai gajah yang hebat, yang kuat, dan pemberani serta baik hati tentunya. Nah, itu tadi dongeng dari Kak Lia, sahabat pustaka dan para pendengar Radio Guyub Rukun. Pesan yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut yaitu kita tidak boleh memilih-milih teman, baik teman itu gendut, baik teman itu kurus, ataupun tinggi, ataupun pendek. Kita tidak boleh membeda-bedakannya karena semua sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dan satu lagi pesan yang bisa Kak Lia sampaikan, ketika ada teman kita yang membutuhkan pertolongan dan kita sanggup untuk menolongnya, maka kita harus menolongnya. Meskipun teman tersebut pernah menyakiti kita, maka kita harus memaafkannya ya. Nah, cukup sekian dongeng dari Kak Lia. Kak Lia kembalikan kepada Kak Anang. Monggo Kak Anang. Cerita yang menarik sekali ya, sahabat pustaka dan pendengar Radio Guyub Rukun. Jadi kita tadi gimana nggak boleh membeda-bedakan kalau mencari teman. Betul sekali. Semisal temannya gendut juga tidak boleh dibully. Semua sama saja. Iya. Kasihan Kak ya gajahnya di awal betul itu. Betul sekali. Teman-temannya tidak ada yang mau berteman dengannya karena merasa gajah itu gendut seperti itu. Padahal nggak boleh Kak ya. Nggak boleh. Apa namanya itu ya? Saya pakai masker. Nggak boleh melihat sesuatu dari bentuknya. Iya, betul sekali. Gitu. Semuanya sama karena semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Benar sekali. Kemudian yang kedua, kita harus siap siaga untuk menolong sahabat-sahabat kita dan teman-teman kita ketika memerlukan, gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Kita bisa ngobrol sebentar Kak ya tentang mendongeng nih. Bisa, ya. Kak Lia sudah sering mendongeng kayaknya ini dari kelihatan jam terbangnya banyak nih. Mendongengnya sih kebetulan saya kan mengajar, jadi waktu sebelum ada pandemi ini ya mendongeng seperti guru-guru TK lainnya lah. Apalagi saat ini kan pandemi, jadi sering di rumah. Jadi lebih seringan sekarang mendongeng ke anak sendiri. Oh gitu. Iya. Nah, kemudian boleh bagi tips Kak, gimana caranya kita kan sebagai orang tua misalkan punya anak atau punya adik, kita kan setidaknya bisa mendongengi gitu kan ya. Tapi kadang-kadang itu orang nggak tahu, kemudian nggak mau. Nah itu bagaimana Kak? Punya tips untuk mendongeng? Yang perlu saya sampaikan sih, kita harus tahu bahwa mendongeng itu mudah.
Mendongeng itu mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja. Iya. Nah, yang perlu disiapkan mungkin kemauan. Pertama, kemauan, kemudian percaya diri. Percaya diri. Iya, betul. Percaya diri. Percaya Tanpa percaya diri, mau bilang huruf A saja, kalau nggak percaya diri nggak akan bisa. Tapi kalau kita percaya diri, kita akan mudah menyampaikan istilahnya nasihat yang mau kita sampaikan ke anak seperti itu. Gitu. Iya. Kemudian yang terakhir Kak, tentang cerita. Nah, cerita di dongeng itu gimana ya Kak? Apakah kita harus mencari membuat cerita sendiri atau bagaimana Kak? Semisal kita merasa kesulitan di saat membuat cerita sendiri, tidak harus membuat cerita sendiri. Bisa kita mendongeng dari buku-buku cerita, khususnya mungkin saat ini bunda-bunda di rumah yang mungkin kesulitan mencari buku cerita di perpusda mungkin banyak. Iya betul sekali. Boleh. Nah, itu salah satu tips dan trik juga memilih buku cerita yang tepat untuk anak-anak kita. Mungkin kalau anak kita berusia di bawah 5 tahun itu bisa memilih buku cerita yang bergambar berwarna-warni, kemudian tulisannya tidak terlalu banyak, hanya 1 atau 2 baris. Nanti beda lagi ketika anak kita berusia di atas 5 tahun, mungkin itu bergambar juga tapi tidak begitu banyak, tulisannya yang banyak, seperti itu sih. Dan ingin saya sampaikan bahwa mendongeng itu mudah Kak Anang. Gitu. Mendongeng itu mudah, tidak perlu ya memang pengubahan suara itu memang diperlukan, tapi semisal belum bisa mengubah suara, jangan sampai itu menjadi alasan untuk kita tidak mendongeng kepada anak kita gitu. Karena apa itu? Tanpa pengubahan suara pun kita juga bisa, mungkin dengan intonasi kita yang kita perjelas, mungkin dengan mimik muka ketika jadi anak yang marah bagaimana, menjadi ibu yang menasihati anaknya bagaimana, seperti itu. Ekspresif. Iya betul sekali. Jadi tidak harus aku belum bisa mengubah suara, aku tidak mau mendongeng, jangan seperti itu. Kebanyakan begitu memang. Iya betul sekali. Iya. Jadi itu bukanlah sebagai suatu halangan untuk kita mendongeng, seperti itu. Benar. Nah, begitu tadi sahabat pustaka dan pendengar radio Guyub Rukun. Jadi kalau misalkan bingung nih mau cerita apa ini ya, silakan datang ke perpustakaan. Perpusda udah buka, silakan, nanti akan kami layani buku apa yang diperlukan, yang cocok untuk usianya adik-adik. Di sini ada buku anak PAUD ada, anak TK ada, anak SD ada. Nah, nanti kita arahkan seperti itu. Nah, bagus sekali itu. Bagi bunda-bunda yang mungkin di rumah tidak punya buku cerita, mau mendongengi anaknya kesulitan mau cerita apa, bisa mampir ke perpusda ya Kak. Benar. Untuk jadwal bukanya setiap hari atau? Jadwal bukanya kita 5 hari kerja. 5 hari kerja. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari pukul 8 sampai pukul 3.30, setengah 4. Iya, nah itu fasilitas yang sangat bisa membantu kita sebagai pengajar ataupun sebagai ibu ya, bunda ya. Oke, silakan, kami tunggu di Perpustakaan Daerah Tulungagung. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Kak Lia? Sudah kayaknya seperti itu saja. Terima kasih sahabat pustaka. Saya absen dulu. Di sini ada Perpustakaan Ponorogo. Halo, ada Kak Prihatin, ada Kak Yesi, ada Kak Gunawan, ada Kak Punglina juga, dan Kak Tara. Baik, sahabat pustaka dan pendengar radio Guyub Rukun, terima kasih telah mengikuti acara kita live Doremi pada hari ini. Terus ikuti acara kita setiap pekannya. Insya Allah untuk minggu depan kita akan mendongeng bersama dengan pendongeng dari Dinas Perpustakaan. Jadi kita gantian Kak sistemnya. Gitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata kita ucapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.